Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami menghadap kepadamu ya Bapa yang penuh kasih. Kami mengucapkan puji dan syukur karena berkat rahmat, dan pada hari ini kami akan menyampaikan mimbar agama Katolik, semoga bermanfaat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Arisukarni SAG dalam acara Mimbar Agama Katolik. Dan hari ini tema pembahasan akan kita bicarakan bersama, bincang bersama adalah Allah sumber keadilan. Dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang tentu tidak asing lagi, yaitu Bapak L.Y. Tukijan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ari. Baik. Selamat sore. Ya, pemirsa perlu kami sampaikan beliau adalah ketua anggota FKUB Provinsi Jambi, sekaligus juga tokoh agama Katolik Provinsi Jambi, tepatnya di Paroki Santa Teresia Jambi. Baik Bapak. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah Allah itu sumber keadilan. Nah, pada bulan September setiap tahun kita kan menjadikan itu bulannya bulan Kitab Suci Nasional. Dan di tahun 2024 bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Allah sumber keadilan. Dan sebagai pertanyaan, tema ini juga tema kaitannya dengan Keuskupan Agung Palembang. Ya, sebagai pertanyaan, apa yang menjadi latar belakang sehingga tema ini harus disampaikan? Kemudian sebenarnya apa maksud dan tujuan dari tema besar ini? Silakan monggo. Ya, untuk Gereja Katolik di Indonesia itu setiap bulan September kita kenal dengan bulan Kitab Suci Nasional. Latar belakangnya adalah agar seluruh umat beriman, khususnya yang Katolik, pada bulan September ini supaya makin memahami, mendengarkan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Kitab Suci. Tujuannya yaitu memasyarakatkan Kitab Suci di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan tahun ini mengambil tema Allah sumber keadilan. Allah sumber keadilan. Jadi ini merupakan suatu jawaban terhadap mungkin persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya sekarang ini. Betul. Mungkin bisa terjadi banyaknya kesulitan-kesulitan, mungkin bisa terjadi juga di sana ada kekecewaan, mungkin ada penindasan, ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Betul. Maka kondisi semacam itu mencoba untuk mencari inspirasinya, sumber kitab sucinya, yaitu dari dua nabi yang jarang kita dengar memang, karena termasuk nabi kecil, yaitu Nabi Nahum dan Nabi Habakuk. Dan kondisi pada saat Nabi Habakuk dan Nabi Nahum ini, pada saat itu juga bangsa terpilih juga menghadapi kondisi yang sama, yaitu kesulitan-kesulitan, penindasan, kekecewaan, dan sebagainya. Sehingga ini menjadi inspirasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya pada masa sekarang ini. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa tema itu Allah menjadi sumber keadilan itu diangkat dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2024, karena tiap tahun itu temanya berbeda-beda. Oke, monggo. Ya, baik, terima kasih. Itu adalah tema besar, yaitu Allah sumber keadilan. Kemudian dari tema besar ini tentu ada sub-sub tema mingguan. Sub-sub tema mingguan yang disampaikan, dan yang pertama itu adalah Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Itu yang sub tema yang pertama. Dan sub tema yang kedua adalah Allah memulihkan kemuliaan manusia. Nah, dari dua subtema di atas sebenarnya apa maksud yang mau disampaikan, kemudian apa yang menjadi harapan untuk umat Katolik berkaitan dengan tema
dua subtema tersebut. Iya. Silakan monggo. Jadi tema pertama dan tema kedua ini bersumber dari pengalaman Nabi Nahum. Iya. Yang pertama adalah Allah menjadi sumber dasar pengharapan dalam kesulitan. Dalam kesulitan. Kita tahu semua bahwa tidak ada manusia yang tanpa mengalami kesulitan, hambatan, mungkin tekanan, kekecewaan dengan segala macam bentuknya. Ini bisa disebabkan karena mungkin masalah ekonomi. Kalau kita perhatikan sekarang kan ekonomi kita itu tidak baik-baik. Ya, artinya banyak permasalahan-permasalahan. Ini bisa kita saksikan kehidupan real di dalam masyarakat. Mungkin juga permasalahan kesulitan karena hidup di dalam keluarga, itu pun juga tidak gampang. Kadang juga mengalami banyak persoalan-persoalan yang muncul antara suami istri, lalu orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua. Mungkin juga kesulitan-kesulitan dengan pekerjaan. Banyak orang yang kadang-kadang tidak begitu gampang itu mendapatkan pekerjaan. Jadi itu bermacam kesulitan, bermacam masalah, bermacam penderitaan, mungkin tekanan-tekanan dengan segala macamnya itulah yang boleh dikatakan harus kembali kepada Allah. Ya. Nabi Nahum kan mengingatkan agar kita jangan melupakan Allah. Allah pasti menyertai, Allah pasti mendampingi, Allah pasti membantu, maka jangan lupa menyampaikan doa-doa itu kepada Tuhan. Dan di dalam pengalaman, dalam kisah Nabi Nahum itu, ternyata doa yang disampaikan bangsa terpilih kepada Tuhan itu, ini terkabul, dibuktikannya dengan hancurnya Ninive. Yaitu ibu kota Assyria, yang di situ bisa dihancurkan, berarti tangan Tuhan berkarya. Jadi Tuhan pasti membantu, Tuhan akan melayani kita sesuai dengan rencana Tuhan dan cara Tuhan. Ini yang pertama, jadi intinya tidak boleh melupakan Tuhan dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun. Jangan melupakan Tuhan. Lalu juga tema yang kedua berkaitan dengan Allah memulihkan kemuliaan. Ya, kita tahu bahwa manusia itu porak-poranda, rusak karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi Tuhan kan menciptakan manusia tidak untuk menderita. Tuhan menciptakan manusia itu agar manusia itu bahagia. Nah, kalau ada penderitaan di situ, itu kesalahan dari pihak manusia. Diawali dengan jatuhnya manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi Allah yang kasih, Allah yang penuh cinta kepada manusia, mengirim putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk apa? Untuk mengembalikan kebahagiaan yang hilang. Untuk mengembalikan hubungan antara manusia dengan Tuhan supaya serasi kembali. Maka Allah hadir memulihkan martabat manusia supaya manusia ini martabatnya kembali dan pulih dalam hubungannya dengan Tuhan. Maka pada tema yang pertama, tema yang kedua ini saling mendukung satu dengan yang lain, di mana manusia tidak boleh melupakan Tuhan di dalam kesulitan apapun, lalu juga Tuhan akan mengembalikan martabat manusia sehingga manusia ini mulia kembali sesuai dengan martabatnya. Seperti yang dikehendaki Tuhan, manusia itu kan citra Allah, gambar Allah. Nah, rusak itu karena apa? Ya karena manusia tidak setia. Di samping itu juga jatuh kepada rayuan-rayuan dan iblis. Iya. Baik Pak Tukijan dan juga pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini dalam Mimbar Agama Katolik. Baik, Bapak telah menjelaskan tentang subtema 1 dan tema 2. Nah, sekarang masih pada subtema mingguan, yaitu yang minggu ketiga dan keempat. Untuk subtema minggu ketiga itu menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Kemudian untuk subtema yang keempat adalah menjadi manusia yang bersuka cita karena Allah yang adil. Sebagai pertanyaan sebenarnya apa maksud dan tujuannya untuk umat kita.
kok disampaikan? Oh Silakan, iya, jadi tema ketiga yaitu menjadi manusia yang benar supaya tidak mengalami hukuman. Iya. Para pemirsa sekalian, jadi begini, di dalam pertemuan ketiga, ini khususnya saudara-saudari kita Katolik di mana saja berada, kita orang beriman itu selalu berusaha menjadi manusia yang benar. Ya. Manusia yang benar itu manusia yang seperti apa? Ya, manusia yang benar adalah manusia yang memiliki iman atau keyakinan dan percaya kepada yang kita imani. Kalau sebagai orang Kristiani, yang kita imani adalah sumbernya adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ini yang menjadi sumber yang harus kita pegang, kita imani, kita jadikan jalan. Sehingga menjadi manusia yang benar, manusia yang berusaha menghayati, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kristus di dalam kehidupan nyata, kehidupan konkret. Apalah artinya hafal dengan kitab suci, hafal dengan firman Tuhan, tetapi tidak diwujudkan di dalam kehidupan konkret. Itu Yakobus mengatakan iman itu mati dan juga boleh dikatakan omong kosong. Jadi iman harus dipraktekkan. Nah, menjadi orang yang benar, yaitu orang yang percaya, yakin kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melaksanakan apa yang diperintahkan, mencintai sesama, mencintai Allah, mengampuni, mau berkorban, menjadi orang yang tabah dari dalam kondisi apapun, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik, rendah hati, jujur dan sebagainya. Inilah kalau melaksanakan itu tentu kita tidak akan mendapat hukuman. Ini intinya pada pertemuan yang ketiga. Sementara pada pertemuan yang keempat, yaitu menjadi manusia yang sukacita. Karena Allah itu adil. Begini, sebagai orang Kristiani dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dalam kondisi apapun, gagal atau berhasil, situasi senang atau tidak senang, harus selalu bersukacita. Ini ciri khas sebagai orang Kristiani, orang yang benar. Kalau kebetulan rezeki tidak atau belum lancar atau tidak lancar, tetaplah bersukacita. Mungkin sekarang belum mendapatkan, tapi siapa tahu Tuhan memberikan rezeki pada kesempatan yang lain. Demikian juga kalau kita sakit, Yesus lebih sakit. Yesus pada saat dianiaya lalu digebugah, bahkan dia memanggul salibnya ke puncak gunung Kalvari, kan tidak mengeluh. Tidak mengeluh, dan dia selalu disuruh dalam kondisi sukacita. Itulah sebabnya orang yang benar hendaklah selalu sukacita dalam kondisi apapun. Gagal, berhasil, sukses atau tidak, sedang sakit atau tidak, tetap bersukacita bersama dengan Kristus. Jadi jangan mengeluh hujan, mengeluh panas, mengeluh gagal, jangan. Apapun yang kita terima, kita harus menikmati secara bersyukur, mensyukuri, dan dengan penuh sukacita. Itulah sebabnya kita yakin dan percaya bahwa Allah yang penuh kasih, Allah yang mencintai kita, Allah yang adil, pasti tidak akan membiarkan kita di dalam penderitaan. Tuhan pasti akan hadir. Kita tetap optimis. Di dalam Nabi Habakuk kan mengatakan selalu optimis, ya, pada saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Hanya kadang-kadang kita itu sering lupa, sering kepengen cepat-cepat seperti apa yang kita rencanakan. Belum tentu. Tuhan kan bersabda, rencanamu bukan rencanaku, rencanaku bukan rencanamu. Maka sebagai manusia hanya berserah diri, mensyukuri nikmat Tuhan, juga melakukan apa yang terbaik sesuai dengan perintah Tuhan. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu mengasihi, Tuhan selalu mendampingi. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itulah firman Tuhan, sabda Yesus. Baik. Kemudian dari tema, sub-tema yang dibahas itu di dalam pembahasannya ada dua tokoh yang tadi sudah Bapak sebutkan. Yaitu Nabi Habakuk dan Nabi Nahum. Siapa sebenarnya Nabi Nahum dan Nabi Habakuk itu? Jadi Nabi Nahum dan juga Habakuk
ini adalah nabi-nabi yang dimiliki pada saat itu adalah bangsa terpilih. Sekitar tahun 600 sampai dengan 700 tahun sebelum Masehi. Nah, dua nabi itu berada dalam situasi yang memang sulit. Ya, masyarakatnya sulit, bangsa terpilih dalam kondisi tertekan, teraniaya, tersingkirkan, terhinakan. Tetapi Nabi Nahum selalu mengingatkan, jangan lupa kepada Tuhan yang selalu menyertai, mendampingi di dalam pergumulan itu. Demikian juga Nabi Habakuk selalu mengingatkan, orang yang benar akan hidup sesuai dengan kepercayaan. Dan selalu mengatakan Tuhan selalu menyertai, mendampingi, dan juga selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu menyejarah di dalam kehidupan kita. Artinya menyejarah itu Tuhan selalu hadir di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Pada waktu kita usaha, pada waktu kita susah, pada waktu kita berhasil, pada waktu kita sukses, kita selalu didampingi oleh Tuhan. Karena Tuhan kan sudah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi dua nabi itu mengingatkan kepada kita semua, menjadi sumber daripada bulan kitab suci ini, yaitu supaya kita tetap yakin dan percaya kepada Tuhan yang menyertai kita. Itulah dua nabi itu. Terima kasih, sekaligus itu pesan iman ya Bapak ya. Pesan imannya gini, jadi manfaatkan bulan kitab suci nasional ini sebaik-baiknya di wilayah-wilayah, di lingkungan-lingkungan maupun di paroki. Lalu yang kedua, jangan melupakan Tuhan dalam kondisi apapun. Lalu yang ketiga, kita selalu berusaha, kita yakin dan percaya Tuhan itu selalu hidup di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan seluruh kegiatan kita. Tuhan menyertai dan juga membangkitkan kita dan juga mendampingi kita dalam pergumulan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih pemirsa terkasih dalam Kristus. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan juga Pak Tukijan yang sudah berkenan hadir bersama kita. Akhir kata saya Teresia Ariskarni SAG mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.